Record dulu. This meeting is being recorded. Oke. Nomor 1 ya, ini di soal ini ya, di soal apa namanya tuh, bermain kemampuan guru memecahkan masalah, kompetensi sosial dan pribadi. Kita bahas soal nomor 1. Saya mut lagi. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai wujud sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan cara, ya ini layarnya nggak bisa full, Pak. Ya, layarnya ini kan dari Google Form. Saya besarnya ya, saya besarnya. Bentar ya, saya besarkan. Oke. Layarnya diusahakan gini lah. Sudah besar, Pak? Udah ya. Nampak Bapak Ibu kan layarnya? Nampak Bapak Ibu kan layarnya? Nampak, Pak. Ya. Pak, tulisannya tapi nggak jelas. Iya, tulisannya jelas kok, Bu. Iya, tapi mau pakai HP ini laptopnya nggak jadi. Kalau di laptop jelas, Pak. Sudah jelas. Nah, itu kalau masalah itu masalah teknis, Bu ya, berarti ya. Ya, iya. Oke. Kita bahas ya mengenai soal ini. Saya mut dulu. 20 soal tentang ini. Keteladanan guru dalam masyarakat sebagai wujud sikap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional di bidang pendidikan, yaitu dengan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah dengan cara A. Tugas guru mencerdaskan kehidupan bangsa. Cari aja bahasa yang cocok. Ya. A. Aktif bersama tokoh masyarakat. Nggak mungkin ya. Melatih karang taruna. Nggak mungkin. Membina pendidikan sampai orang dewasa. Nggak mungkin. Mendidik dan mengajar secara profesional. Iya. Jawabannya di. Ya, jadi soal ini tidaklah terlalu sulit Bapak Ibu ya. 20 soal pertama itu tidaklah terlalu sulit. Ya, kenapa? Karena masih mudah lah. Bisa dijawab. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini. Soal-soal seperti ini, soal-soal kasus, ya, nomor 2. Soal-soal kasus seperti ini, cara menjawabnya adalah cari solusi yang paling baik. Ya. Carilah solusi yang paling terbaik. Sekali lagi, ketika ada kasus, ingin dipecahkan, caranya adalah di jawaban itu kan semuanya ngasih solusi nih. Semuanya ngasih solusi. Solusinya adalah yang terbaik untuk kasus anak tersebut. Misalkan soal ini. A adalah siswa kelas 11 SMA yang paling pandai di kelasnya. Ia adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Semenjak ayahnya meninggal dunia, meninggal nih ya, bukan memanggil. Meninggal dunia, A sering tidak masuk kelas, masuk ke sekolah karena membantu ibunya bekerja. Bila Anda menjadi guru dari A, maka yang dilakukan guru tersebut adalah, perhatikan masalahnya Bu ya. Sekali lagi soal-soal kasus, perhatikan masalahnya. Ya. Perhatikan masalahnya ya. Tolong sekali perhatikan masalahnya. Ya. Masalahnya di sini ada 2 ya Bu ya. Jangan lu jawab di pesan. Biar dulu ya. Biar saya jelaskan dulu biar Ibu paham. Oke. Masalahnya ada 2. Yang pertama, di satu sisi dia harus membantu ibunya. Membantu ibu. Membantu ibunya bekerja ya. Berarti mencari tambahan. Yang kedua, dia tidak masuk sekolah, jarang atau sering tidak masuk sekolah. Dia tidak masuk sekolah. Jadi cara menjawabnya ini Bu, pahami dulu masalah. Ya. Nanti jangan minta pula, Pak cara cepatnya gimana Pak? Pahamin masalah. Cara cepat itu dapatnya ketika kita sering ngerjakan soal, bukan satu soal cara cepat. Itu namanya pusing nanti. Oke. Ada 2 masalahnya. Ayahnya meninggal, dia bantu ibunya bekerja.
Yang kedua, dia tidak masuk sekolah. Bagaimana cara kita sebagai guru? A. Memberikan solusi cara mendapatkan penghasilan di luar jam sekolah. Ya, di luar jam sekolah. Oke lah, kita bikin aja bagus juga. Karena di sini kan dia bantu ibunya, makanya nggak sekolah. Kalau A kurang tepat, nah. Kalau A itu kurang tepat. Karena dia membantu ibunya bekerja, dia nggak masuk sekolah. B. Meminta A untuk mengolah waktu antara sekolah sambil bekerja. A ini bagus. Ya, A bagus, B bagus juga. Meminta kepala sekolah memberikan beasiswa. Ya, beasiswa didapatkan bukan dari ini ya. Oke. Menasihati A agar dapat memprioritaskan sekolah dengan baik. Mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada A. Oke. Sudah ya. Jawabannya di sini, ya, dia kan membantu ibunya bekerja. Gara-gara membantu ibunya bekerja, dia nggak masuk sekolah. Maka sebaiknya jadi guru apa? Sebaiknya, ya, ngapain Bu? Kalau ya, perhatikan masalah. Jangan jawab dulu, santai dulu Bu. Kalau mengumpulkan dana untuk memberi bantuan pada A, ini kurang tepat Bu. Kenapa? Karena bantuan itu sifatnya pasti habis. Karena dia di sini membantu ibunya bekerja karena ayahnya meninggal. Ya. Membantu ibunya bekerja karena ayahnya meninggal. Sudah. Kalau bantuan kepada A, ya siapa yang bantu ibunya bekerja kan gitu. Gak ada yang bantu ibunya bekerja. Dia anak tunggal. Anak pertama. Nggak bisa yang A, nggak bisa. Yang E nggak bisa. Menasihati A agar tetap memprioritaskan sekolah dengan baik. Ya kalau hanya menasihatin, siapa yang bantu ibunya? Sama juga. Ya. Kurang tepat ini. Bagus tapi kurang tepat. Meminta sekolah untuk memberikan beasiswa, ini belum jelas karena nggak dibahas beasiswa di sini. Jawabannya tinggal A karena dia B sama D. Kasih solusi yang terbaik ketika ada soal seperti ini, Bu ya. Pelan-pelan aja jawabnya dulu untuk memahami konsepnya. Ketika ada soal seperti ini, maka menyelesaikannya dengan cara terbaik. Yang satu, dia nggak masuk sekolah karena membantu ibunya. Satu ya, dia tidak masuk sekolah. Kenapa dia bantu ibunya? Ayahnya meninggal. Kenapa dia tidak sekolah? Bantu ibunya. Berarti solusinya apa? Memberikan solusi cara mendapatkan penghasilan di luar jam sekolah. Salah lah. Siapa yang bantu ibunya? Solusinya nggak ada. Meminta A untuk mengolah waktu antara sekolah sambil bekerja. Iya, jawabannya A. B. Kenapa? A tersebut harus pandai-pandai mengolah waktu. Di satu sisi dia harus tetap sekolah. Pada saat pulang sekolah, bantu ibunya bekerja. Itu solusi yang paling tepat. Ya. Solusi dari guru yang paling bijak adalah yang B. Di satu sisi dia harus sekolah, di satu sisi dia bantu ibunya. Maka masalah ini beres. Itu solusi yang bijak. Menasihati A, prioritasnya yang baik sekolah. Bantu ibunya siapa? Salah. Bantu ibunya berarti bukan prioritas utama. Padahal masalahnya adalah dia tidak sekolah, ayahnya meninggal. Bagaimana cari duitnya? Bantu ibu bekerja. Tapi nggak masuk sekolah terus. Nah, sebagai guru, masalahnya apa? Kenapa dia bantu ibunya? Karena ayahnya meninggal. Kenapa dia nggak sekolah? Karena bantu ibu bekerja. Nah, jadi kita sesuaikan solusinya dengan bijak dan dan sangat baik. Ya, bijak itu sangat baik. Masalahnya keduanya selesai. Jawabannya ya B. Meminta A untuk mengolah waktu antara sekolah sambil bekerja. Jadi dia sekolah tetap, pulang sekolah bisa bantu ibunya bekerja. Itulah solusi yang bijak. Ya. Ya realistis lah, jawabannya B lah. Ya. Jawabannya Bu, sekali lagi soal-soal seperti ini nanti di modul juga banyak ya. Jawabannya itu adalah carilah solusi yang paling baik. Ya, solusinya paling baik. Ya. Sama mengatur waktu. Iya, jawabannya mengatur waktu. Karena kan di satu sisi dia membantu ibu, di satu sisi dia harus sekolah, yang mengatur waktu. Kapan harus sekolah, kapan harus bekerja. Jawabannya nomor B, yang B ya.
Sama seperti soal yang ini ya, kita masuk kemarin dulu ya. Udah paham Bu ya. Jadi jawabannya itu haruslah dengan baik ya. Apa namanya tuh dengan yang namanya ini soal seperti ini. Bijak ya, bijak. Perhatikan soal seperti ini ya. Aduh. D adalah siswa. Perhatikan soalnya Bu. D adalah siswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Ada kelas di dalam kelasnya itu, siswa D menyampaikan bahwa dia tidak bisa ikut tur. Baru mulai Bu, baru mulai ya. Ini baru mulai ya. Kepotong Pak. Ya kalau di HP kepotong, saya nggak tahu ini soalnya di laptop jelas ya. D adalah siswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah, ingat mau pergi studi tour, dia nggak ada duit karena ayahnya sakit. Bagaimana harusnya kita sebagai wali kelas? Oke. Ini jawabannya cukup sulit juga Bu. Ya. Pokoknya yang dia nggak bisa ikut. Bahwasannya dia nggak bisa ikut ya. Dia nggak bisa ikut. Oke. Dia nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut? Karena tidak bisa ayahnya sakit. Ya. Ya Pak. Nah, A, nggak mungkin dia bayar lagi. Meminta orang tua siswa mencari pinjaman. Kacau lah. Bisa dipahami Bu? Bisa Pak. Pak. Dia bilang dia nggak bisa ikut. Kenapa nggak bisa ikut? Karena nggak ada duit. Ya. C, meminta keringanan biaya untuk pembayaran studi tour. Nggak bisa juga. Dia nggak bisa ikut udah dibilangnya. Karena nggak ada duit. Ya. Jawabannya antara dua nih. Jawabannya antara dua. Oke. DE, meminta keringanan biaya studi tour mengangsurnya sepulang kegiatan. Makin parah. Dia Makin beban, makin beban. Tinggal A sama B. Ya. Jawabannya A sama B, Bu. Kita tinggal apa namanya A sama B. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Saya rasa jawabannya ini dekatnya ke A. Dekatnya ke A. Tapi mengusahakan donasi dari berbagai pihak agar dia dapat mengikuti studi tour, melaporkan kepada kepala sekolah agar dia dibebaskan dalam membayar studi tour. Sebagai wali kelas, yang Anda lakukan adalah ini soal-soal gini Bu ya, soal-soal seperti inilah yang saya bilang nih, yang agak sulit dijawabnya seperti itu. D adalah siswa yang menyampaikan bahwa tidak bisa mengikuti kegiatan studi tour karena tidak ada biaya. Ayah D sedang sakit sehingga tidak dapat bekerja. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Kalau yang A, melaporkan kepada kepala sekolah agar D dibebaskan dalam membayar studi tour. Yang B, mengusahakan donasi dari berbagai pihak agar D dapat mengikuti studi tour. Ya. Yang B Pak lebih Ya, yang B lebih tepat apa Ibu ya? B lebih tepat kenapa? Iya kalau memang satu kelas yang seperti itu, kalau banyak kelas dengan masalah yang sama kan yang rugi sekolahan mungkin gitu. Tapi kalau dirangkul sama teman sekelasnya kan. Iya benar, ya betul sekali. Nggak merugikan siapa-siapa. Iya benar sekali. Saya pun jawabannya pertama kali ketemu ini, karena ini dia sedang sakit ya. Karena jawabannya adalah solusi yang terbaik. Arti solusi yang terbaik itu adalah tidak ada yang dirugikan. Ya. Tidak ada yang dirugikan. Karena ini studi tour, pastilah ada biaya. Ya. Pastilah ada biayanya. Ketika biaya itu ada, maka nggak mungkin gratis. Haruslah membayar. Bagaimana cara membayarnya kalau dia nggak punya uang? Kalau dibebaskan nanti, akan terjadi yang namanya iri. Cemburuan sosial. Guru sosial. Kalau yang B, ini tinggal
donasi aja kawan-kawannya. Kalau nggak donasi, nggak pergi. Bener kan, Bu? Iya. Kalau ada donasi, pergi. Ya. Jadi yang B ini solusinya tepat. Mengusahakan donasi. Kalau donasinya nggak terkumpul, ya nggak pergi. Kenapa? Karena memang tidak ada biaya. Ya. Jadi jawaban yang pas adalah usahakan donasi. Kalau tidak ada, ya nggak pergi. Tapi kalau ada, namanya B. Mengusahakan donasi. Tapi kalau yang A, dibebaskan, nanti ada kecemburuan sosial. Bisa Malah timbul dipahami, Bu? masalah ya Pak. Nambah masalah nanti. Ya. Iya. Jadi soal-soal seperti ini jawabannya adalah yang tidak merugikan siapapun. Dan itu kebijakan paling baik sesuai dengan masalah. Bisa dipahami, Bu? Bisa Pak. Ya, ada lagi soalnya seperti ini ya. Tentang yang ini yang agak sulit. Tentang yang seperti ini. Ada lagi soalnya. Bentar ya. Nah ini juga. Soalnya seperti ini. Ngatunya jawabannya reksum, Ya. Suatu pembelajaran studi kasus, ada sebuah pembangunan jalan mengenai sebagian wilayah pemakaman warga suatu desa. Atas hal tersebut, guru mengarahkan sikap peserta didik ya, sampai pada pemahaman rela berkorban dari warga desa tersebut dalam bentuk ada sebagian makam terkena jalan, pembangunan jalan. Ya. Bagaimana solusinya dari masyarakat desa yang sikapnya rela berkorban? A. Menggalang dana untuk membuat lokasi makam baru. Kalau lokasi makam baru, ini kayaknya terlalu berat karena hanya sebagian aja. B. Membangun jalan, ini betul juga, ini perilaku namanya rela berkorban ya. Ini juga perilaku rela berkorban. Membangun jalan lingkar agar tidak mengenai makam, ini salah. Memindahkan jalur jalan, nggak boleh. Ingat, yang diminta adalah sampai pemahaman rela berkorban. Rela berkorban itu tenaga dan biaya ya. Oke, ini sama ini. Menerima uang ganti rugi, salah. Mana perilaku rela berkorban untuk wilayah makam yang sebagian terkena pembangunan jalan? Apakah pindahkan makam baru atau pindahkan makam agar tidak terkena jalan? Sebagian makam agar tidak terkena jalan. Jawaban yang paling tepat adalah yang E. Kalau memindahkan sebagian makam agar tidak terkena jalan, itu sesuai dengan apa yang diminta soal. Pembangunan jalannya sudah bagus, makamnya dipindahkan. Ya Bu ya. Apa rela berkorbannya? Memindahkan sebagian makam. Perilaku rela berkorban di sini adalah memindahkan sebagian makam agar tidak terkena jalan. Oke, jawabannya ini. Kita lagi lanjut ya ke soal yang seperti ini ya, yang apa namanya itu yang inilah, yang apa kurang hot. Maksudnya hot itu ada dua jawaban yang bagus. Mana dia lagi? Bentar Bapak Ibu ya. Ini. Mana tanya lagi nih? Menerima. Bentar ya. Bentar Bu ya. Ada lagi soalnya yang apa tuh? Bukan. Siswa belajar rendah, bukan. Mana lagi dia? Pindahkan sudah, ini udah. Bentar Bu ya, jelaskan. Soal yang tadi pagi ada tuh Pak, yang sulit Pak. Bingung. Ya bukan Bu, ini masalah ini Bu, masalah yang itu loh Bu, keterampilan ini Bu, bukan masalah itu Bu ya. Itu hanya soal tambahan saja Bu. Ini kita kan bahas modul ini Bu, ya. Nanti aja tuh Bu, itu bukan apa namanya tuh. Nanti dibahasnya nanti Bu, ya setelah ini dulu. Kita habiskan dulu. Ini nyala modulnya nanti kemana-mana.
Bentar ya. Ini nih. Ya. Soalnya. Nanti kalau kita bahas yang itu, sabar dulu. Itu kan hanya latihan saja, latihan pedagogi. Maksudnya itu kita habiskan dulu modulnya, baru masuk ke situ. Ya kenapa? Modulnya dulu lah dihabiskan, materinya dulu dihabiskan. Kalau kemana-mana nanti pembahasannya lari-lari Bu namanya. Oke? Oke, Pak. Yang lari-lari ya, nanti Ya, payah. Pak. Semua dibahas dalam satu Zoom ini yang cuman sejam setengah, ya nggak bisa Bu. Ayah dari salah satu siswa di kelas Anda sudah berbulan-bulan tidak bekerja. Perhatikan soal-soal seperti ini ya. Karena sakit. Hal ini membuat siswa tersebut kesulitan membayar uang sekolah. Ingat, dia kesulitan membayar uang sekolah karena ayahnya berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Uang sekolah itu wajib dibayar. Ingat itu ya. Tapi ayahnya sakit. Jadi dia kesulitan membayar uang sekolah. Bagaimana caranya guru-guru agar bisa menyelesaikan kasus di atas? Nah itu, kita memecahkan kasusnya untuk terbaik, bijak namanya. Sebagai guru yang seharusnya dilakukan adalah masalahnya dia nggak mampu bayar uang sekolah. Sulit. Kenapa masih sulit? Bukan nggak mau bayar, tapi karena ayahnya sakit. Berarti nggak ada duit, nggak ada gajian gitu kan. Tapi uang sekolah wajib dibayar. Saya jawab yang A, kenapa? Meminta dispensasi penundaan waktu membayar uang sekolah. Kenapa? Sampai ayahnya sakitnya baik, dia bisa bekerja. Maka itu butuh waktu, namanya dispensasi. Pada saat ayahnya sudah bekerja, disitulah dia membayar uang sekolah. Jawaban A, bijak sekali menurut saya. Mengupayakan bantuan kepada siswa, ini nggak usah ya, tak usah ya. Memanggil orang tua siswa untuk membicarakan mengenai biaya sekolah. Orang tuanya sakit, nggak usah lah ini ya. Sudah jelas ya. Meminta keluarga siswa mencari pinjaman, jangan ya. Ini bukan kebijakan yang baik. Melaporkan diberikan potongan biaya, nggak usah ya. Bukan kebijakan. Jawabannya A. Di satu sisi uang sekolahnya wajib dibayar. Di sisi lain kita kasih dispensasi agar ayahnya baik dulu, bekerja dulu, baru bayar. Kebijakan itulah yang kita perlukan menjawab soal seperti ini. Ya. Jawabannya A. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa Pak, Ya, sama-sama tidak dirugikan. Iya, itulah jawabannya. Sama-sama tidak dirugikan, nggak ada beban namanya. Bebannya nggak ada lagi. Kalau yang lain beban semua nih kan? Maaf Pak, Ya silakan Bu. jadi tadi untuk soal nomor pertama tadi sebenarnya jawaban saya E ya Pak ya. Lebih Yang nomor cenderung mana Bu? Yang mana Bu? pertama sekali Bapak ini tadi tampil di layar. Itu apa namanya? Tahan dulu. Yang mengatakan bahwa kalau Gepom tadi. Ini. ya, jadi jawaban saya E Pak. Bukan ini Pak. Ini. Yang bukan yang kedua kayaknya. Yang tentang sakit yang dia tidak bisa. Tahan. Bentar ya. Nah ini. Ya jawabannya Bu apa Bu? Nah, jawaban saya adalah E. Ya salah Bu, langsung Bu. Saya bilang apa salahnya Bu? Keringanan biaya mengangsurnya. Lihat Bu. D adalah menyampaikan dia tidak bisa ikut studi tour karena tidak ada biaya. Nah, sama kasus dengan yang Bapak bahas tadi, Pak. Jadi dia kan sakit, kemudian setelahnya dibayarkan secara apa Ini tadi yang beda Bapak? Bu. Tadi kewajiban membayar uang angsur. sekolah. Ya. Ini ikut studi tour. Ikut studi tour itu nggak wajib Bu. Ya. Beda kasus ini, Bu. Beda. Kasusnya ini kalau bayar uang sekolah itu wajib, lah, Bu. Wajib. Sementara Kewajiban studi kita. tour kan tidak wajib. Studi tour yang nggak wajib. Kalau nggak punya Iya. biaya, ngapain ikut, Bu? Betul, Pak. Ya. Ya, Nggak bisa Pak. Ya. studi tour ini kalau nggak ada biaya nggak usah ikut. Intinya Ya, dia sudah menyampaikan nggak ada biaya. Ya. Siswa tadi menyampaikan nggak ada biaya. Disitulah kebijakan kita
sebagai guru, apa yang kita lakukan? Ingat, dia nggak ada biaya ya. Oke. Intinya dia nggak ada biaya, paham Bu? Ya. Mengangsur sepulang kegiatan. Beban nggak Bu? Beban lah. Kadang nggak bayar, Pak, kalau sudah datang itu, Pak. Iya, betul Bu. Kadang tidak bayar. Iya benar, makin beban jadinya kan. Meminta orang tua mencari pinjaman, ya beban lagi lah. Iya. Dia nggak ada biaya. Keringanan Cuma biaya. Keringanan biaya. Jawaban C sama E sama. Nggak mungkin di satu sisi ya. Keringanan biaya. Dia nggak ada duit loh. Dah. Melaporkan kepada sekolah dibebaskan. Bagus. Mengusahakan donasi dari pihak untuk mengikuti studi tour. Bagus. Kalau nggak ada biaya, bantu kan gitu kan. Iya. Bantunya dengan apa? Apakah dibebaskan? Apakah donasi teman-temannya? Tinggal itu aja pilih. Kalau membebaskan biaya, ini nanti yang rugi pihak sekolah. Kenapa saya bilang nanti banyak potongan di situ? Ada ya, banyak lah ya. Ya, sulit lah. Ya, sulit. Kalau yang A itu kayaknya cukup bisa menjadi masalah. Tapi kalau yang B, mengusahakan donasi, donasi itu ya terserah mau ikhlas atau enggak. Kan gitu. Rela. Siapa Kalau yang yang berniat memberi, membantu. Memberi benar. Perilakunya karakter di situ yang diapain. Kalau mau ada yang kasih donasi silakan. Tapi kalau tidak ada ya nggak apa-apa. Dia nggak pikir. Jawabannya yang paling tepat adalah B. Soal seperti ini, inilah soal yang tentang satu soal seperti ini ya. Pasti dia seperti ini kebijakannya. Sekolah kan Pak dana bos. Nah, kan jadi lain-lain bahasannya. Dana bos. Udah nggak usah kebahas dana bos ya. Ya. Nanti lain-lain aturan bos lagi dibahas, nggak usah lah. Saya bilang jawab soal ini adalah yang seperti cara saya aja. Maksudnya apa? Ya ini yang paling wise kebijakan terbaik ya B. Nggak ada biaya ya cari donasi ya. Kalau dibebaskan jadi beban juga bagi sekolah. Jawabannya B ya. Nggak apa Bu ya. Nanti panjang lebar ya. Kalau Ya, Ibu paham, jawab Pak. ya oke ya. Kalau saya jawabannya B. Kita lanjut ya ke soal G. Pak, bentar, mau tanya. Ya, silakan Bu. Ya silakan Bu. Itu sistem nilainya itu salah apa masing jawab A tuh jawab A atau B atau C itu dapat nilai? Nggak ada Bu, nggak ada dapat nilai Bu. Oh, iya makasih. Ya satu aja Bu, nilainya satu ya. Nilainya nggak tahu, pokoknya satu. Bener lah, nggak ada pakai nilai-nilai Bu ya. Ya keluar apa soal Pak tentang yang kayak gini? Ya kayak gini satu maksudnya gini loh. Soal yang kayak gini Bu, masalah pribadi ini kasus dipecahkan itu 20 soal. Oke. 20 soal. Yang tadi ini ya, jawaban tadi ini mengolah waktu. Oke, kita bahas lagi ya 20 soal. Ingat ada kasus dipecahkan soal nomor 3, kita bahas GPOM-nya. Ya, kita bahas ini. Banyak kali Pak, ya enak lah Bu 20 soal, orang gampang kok, bukan sulit. Seperti ini lagi, ya. Seperti ini. Dan nih nomornya ini Bu yang keluar nomor 1 sampai 20 yang pertama kali ya. Soal tentang seperti ini. Dani adalah siswa kelas 8 yang pendiam dan agak lambat. Perhatikan masalahnya. Pendiam dan agak lambat dalam menangkap pembelajaran bahasa Inggris sehingga nilainya selalu rendah. Sebagai guru adalah sekali lagi kalau ada masalah kesulitan siswa belajar, Ibu pakai teori humanistik. Kalau tadi kebijakan kita ya, kalau ada masalah seperti biaya tadi, pakai kebijakan yang tidak merugikan. Ini pakai humanistik. Nanti jangan dibilang, Pak, Kan manusia. nggak ada trik cepat, Pak. Udah saya kasih Zoom ini adalah untuk membahas cara-cara ya dan logika sederhana. Ingat, tadi saya bilang, ketika ada masalah siswa yang berhubungan dengan masalah pembelajarannya, pakailah teori humanistik. Apa teori humanistik? Memanusiakan manusia, membantu siswa belajar. Oke, sekali lagi saya ulangin. Sambil catat Bu ya, catat. Ketika ada kasus siswa masalah dalam pembelajarannya, pakailah teori humanistik. Bantu dia. Motivasi dia, cari solusinya. Itu namanya humanistik. Dia masalah belajar, apakah memberi Dani berbagai buku bacaan, latihan soal?
Iya, ini bagus juga membantu. Memberi saran untuk les. Ini bukan ya, kacau ya kalau ini. Les, kalau salah ya. Memberi tambahan pelajaran sepulang sekolah dengan metode variatif. Bagus. Meminta siswa lain mengajak Dani belajar kelompok pelajaran bahasa Inggris. Dia agak lambat. Kalau agak lambat nih sulit ya. Kalau yang di ini sulit. Mendorong semangat dan bimbingan Dani agar tetap rajin belajar dan tekun. Bagus juga. Ini ada 4 jawaban yang dinyatakan bagus Bapak Ibu. Ya. Ada 4 jawaban yang bagus di sini. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan aja. Karena ini 20 soal, pelan-pelan aja. Biarlah kegiatan inti itu besok lah. Ya. Kita pelan-pelan saja. Ingatnya gini, ketika ada yang lambat, maka kita bantu. Jadi jawabannya Bapak Ibu? E, Pak. Pak. Memberi tambahan pelajaran Beri tambahan pelajaran sepulang sekolah dengan metode yang E, variatif. Pak. Mendorong semangat. Pak. Ya. E atau C? A, Pak. E, Pak. Punya Dani. saya tadi E, betul. Sambil zoom. Iya, jawabannya adalah yang E. Saya ulangin ya, humanistik tadi mendorong semangat dan bimbingan Dani. Dia berarti tetap membimbing Dani. Tengok ini Bu. Mendorong semangat itu adalah memotivasinya, benar nggak? Benar, Pak. Bimbingan itu artinya guru tadi membimbing, benar nggak? Benar. Memotivasi dan bimbingan Dani agar tetap rajin belajar dan tekun. Bimbingan itu berarti gurunya memberi bimbingan. Humanistik tadi adalah memotivasi siswa, aktuasi diri siswa ya. Jadi jawaban ini yang bagus adalah yang E. Kenapa Bu? Karena tadi saya bilang apa? Pakailah teori humanistik. Untuk apa? Menjawab soal yang seperti ini. Jawabannya ini yang I. Sebaiknya yang I ya. Sebaiknya yang I. Konsepnya humanistik itu bagaimana, Pak? Iya. Humanistik itu Bu. Memotivasi siswa. Guru sebagai motivator, Pak. Saya ulangin ya. Humanistik itu Bu adalah ketika ada siswa tadi yang kesulitan belajar, Ibu harus pakai teori humanistik. Itu cara cepatnya untuk menjawab soal yang seperti ini. Apa itu humanistik? Membantu kesulitan siswa, cari penyebabnya. Kalau udah dapat penyebabnya, motivasi dia. Udah motivasi, bantu dia. Semangati dia. Itu namanya humanistik. Bisa Maaf Pak Amir, itu nomor 3 kan soalnya kan lambat dalam menangkap pelajaran bahasa Inggris saja, Pak. Apakah tidak yang apa? Langsung itu gurunya memberi buku sama latihan soal-soal bahasa Inggris. Yang kalau agak lambat dalam menangkap, kasih soal. Malah puyeng. Agak Saya lambat. justru C, Pak. Nah, kan? Tambah mumet. Nah, Kalau yang E betul sudah, Pak. Udah, saya bilang kan. Waktunya pulang enggak pulang kalau dikasih. Dah ya, tadi saya bilang apa? Tadi saya bilang, makanya pahamin cara saya gitu loh. Maksudnya cara cepatnya apa? Ini soalnya memang jawabannya mirip-mirip Bu ya. Saya ulangin tadi apa? Bagaimana cara menjawab soal seperti ini? Udah saya bilang tadi. Pakailah teori humanistik. Apa itu humanistik? Teori yang ketika ada masalah siswa, cari penyebabnya apa. Sudah dapat penyebabnya, bantu dia. Sudah? Atau motivasi dia, bantu dia. Dia pendiam dan agak lambat. Ini udah jelas loh Bu. Dia pendiam dan agak lambat dalam menangkap pembelajaran. Kalau jawaban yang A, itu namanya kacau. Kasih soal, udah tahu lambat. Udah tahu lambat malah kasih soal, iya Pak, Iya. benar Udah, oke, nggak cocok Bu ya. Kenapa? Udah tahu lambat.
Memberi saran ikuti les. Ini bukan peran guru lagi yang main. Peran bimbingan belajar. Sudah. Memberi tambahan pelajaran sepulang sekolah. Iya, ini bagus, Bu. Siapa bilang nggak bagus? Sama aja. Meminta siswa lain untuk mengajak Dani belajar kelompok. Dia lambat dan pendiam. Nggak cocok ke yang di. Susah. Ya. Bagus juga, Pak. Bagus. Tapi bahasanya dia pendiam. Orangnya pendiam, lambat lagi bicara. Apa? Menangkap. Kalau kasih ke siswa yang lain, makin kacau dia. Nggak bisa lah. Nggak nyambung jadinya kalau malah diam. Malah diam dia. Dia kan pendiam. Makanya saya Oh bilang. iya Pak, pendiam. Pandami bahasanya dia pendiam dan agak lambat. Yang C sama yang E bagus sekali. Kalau yang A salah. Kalau kasih latihan soal, kayak mana Bu? Kalau lambat gini Bu, agak lambat dalam berlangkap. Kasih latihan soal, mampuslah dia, kasihanlah dia, mati dia. Iya betul. Jawabannya tinggal C sama E. Udah lambat dikasih soal lagi. Ya, kasih soal lagi. Jadi bagaimana cara kita menjawab soal seperti ini Bu ya, terus terang ya. Terus terang saya, soal kasus ini kadang mudah, kadang enak. Tapi cara menjawabnya saya bilang dengan teori humanistik. Apa teori humanistik? Memanusiakan manusia. Bagaimana itu humanistik? Cari masalah penyebabnya, udah dapet. Masalahnya pendiam agak lambat. Motivasi dia, pahami potensi dia, bantu dia. Nah, itu humanistik. Dewa. Ya, malaikat. Carilah jawaban malaikat di sini. Yang C, apa yang E? Jawab malaikat. Kalau yang Kalau C tambahan menurut saya pelajaran, tidak kalau anak enak. lambat malah kadang Berarti kasihan, ini Pak, kurikulum malah. merdeka nih Pak. Iya, benar Bu. Emang iya. Dah. Ibu jawab malaikat E apa C yang malaikat? Sudah. E. Gimana kalau siswanya nakal, Pak? Kan nggak ada nggak ada soalnya Bu. Aduh, kacau. Aduh. Jangan kemana-mana. Lanjut, Pak, ya. lanjut. Jangan Ibu-ibu tuh banyak menghayal. Udah saya bilang. Saja Pak, lanjut. Lanjut, Pak. Saya mau dulu. Udah saya bilang, jangan kemana-mana pikiran itu ya. Pikiran ke soal aja. Pendiam dan agak lambat. Biar Bu ya, biar saya ini biar enak nerangkannya. Biarlah sampai jam 3 nggak apa-apa. Oke, kenapa? Karena ini 20 soal, pelan-pelan aja. Jawabannya E, kenapa? Karena itu jawaban malaikat, jawaban humanistik. E yang paling bagus di antara A sampai D, ya, antara A sampai D. Jawabannya E, ya, jawabannya E. Jadi jangan tambah-tambahin ya, siswanya miskin Pak. Kalau siswanya nakal Pak, itu urusan dia lah, bukan urusan kita. Pokoknya kita jawabannya sesuai soal aja, gitu aja. Oke. Jawabannya E. Sama seperti soal seperti ini, ya. Hati-hati soal seperti ini. Sekolah menyelenggarakan berbagai lomba untuk memperingati Hari Proklamasi Kemerdekaan. Setiap kelas diwajibkan mengikuti lomba. Setiap kelas diwajibkan mengikuti lomba. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Ya. Jawabannya ini pasti antara A. Memantau persiapan ngapain kan sebagai wali kelas. Memberi kesempatan untuk siswa yang ingin mengikuti lomba. Mengikuti lomba tertentu sesuai dengan kemampuan siswa di kelas. Menyerahkan kepada ketua kelas mengatur keikutsertaan lomba. Kalau menyerahkan kepada semua ke yang E, kenapa yang B salah? Memantau saja ngapain kalau memantau ya? Tugas wali kelas itu banyak. Oke. Menyerahkan semuanya kepada ketua kelas, ini bahasanya kurang mantap. Menyerahkan kepada ketua kelas. Ini berarti peran wali kelasnya nggak ada. Cara menjawab soal seperti itu Bu ya. Oke. Tinggal D, A, C, D. Mengikuti lomba. Mengikuti lomba. Kalau kita mengikuti lomba di suatu kelas, di suatu sekolah, nggak mungkinlah semuanya ikut lomba kan gitu. Ya. Jadi kita pilih-pilihlah siswa yang bisa dipastikan dia mahir lah atau terampil lah atau bisa mengikuti lomba tersebut. Benar nggak Bu? Ya. Tidaklah mungkin kita ada lomba tarik tali tambang, tarik tambang. Ya, kita kasih siswa yang kurus ikut. Mungkin nggak? Tidak mungkin lah Pak. Mungkin berarti C ya Pak. Kalau ada perlombaan sepak bola, kita kasih siswa yang tidak pernah gerak atau dia tidak pernah ikut olahraga. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin lah Pak. Jadi harus ada, kalau saya jawabannya yang A.
Yang tahu keadaan kelas itu sesungguhnya, bidang-bidangnya apa, biasanya kawan atau ketua kelas. Makanya saya bilang ketika ikut lomba ya, lomba ini ya, koordinasi dengan ketua kelas untuk memilih siswa yang ikut lomba. Memilih siswa, artinya apa? Artinya siswa yang dipilih itu yang, misalnya ada lomba puisi. Lomba puisi kan yang paham itu wali kelas, gurunya. Dan di dalam kelas itu yang paham siapa? Ya ketua kelas. Jadi koordinasilah dengan ketua kelas. Mana nih yang kita pilih nih? Yang bisa ikut. Ya, seperti itu ya. Ini namanya koordinasi, mengorganisir kelas. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Jawaban yang terbaik adalah A. Yang C bagus juga, memberikan kesempatan kepada semua siswa yang ingin mengikuti lomba. Ya. Tapi kalau gini, jadi bingung. Bingungnya di mana? Bingung. Ini yang kemana? Misalnya semuanya mau arah poli semuanya. Jadi kan bingung. Yang lain ikut apa kan gitu. Jadi sebaiknya koordinir dengan ketua kelas, memilih siswa yang pantas di sepak bola, yang pantas di poli, yang pantas di puisi, yang pantas tarik tambang, yang pantas lomba basket, yang pantas futsal, ya, yang pantas pidato. Jadi memilih. Jadi ikut lomba itu enggak semuanya ya, tapi memilih siswa yang pantas untuk mengikuti lomba. Makanya saya pilih jawaban terbaik itu yang A, sesuai dengan Memilih siswa terbaik. iya, itulah. Nggak mungkin berangkat OSN dikasih siswa yang nggak pernah belajar. Saya dipahami, Bu? Mantap. Yang diutus ya yang perwakilan yang mantap lah Pak, yang Ya benar-benar. iya, Pak. namanya lomba. Lomba itu memilih siswa, bener nggak? Iya. Iya, jawabannya A ya. Soalnya seperti ini Bapak Ibu, pelan-pelan saya bilang, pelan-pelan. Saya nggak mau dulu kita. Iya. Perlu ketelitian lagi berarti Pak ya. Iya, benar sekali, pelan-pelan ya. Kalau yang D Pak, mengikuti lomba tentu sesuai kemampuan siswa di kelas. Peran wali kelasnya di mana, Bu? Ya. Perannya kayak mana, Bu? Iya, bagus juga yang D, mengikuti lomba tertentu sesuai kemampuan siswa di kelas. Tapi kan di sini, Bu, peran kita sebagai wali kelas, Bu. Kita sebagai wali kelas mengkoordinir. Mengkoordinir, iya, baguslah jawabannya. Kita anggaplah bagus nih. A bagus, D bagus, tapi kalau semuanya ini nggak kurang bagus. Ya. Apa peran wali kelas, Bu? Koordinasi. Ya. Mengkoordinirlah dengan ketua kelas. Jadi di sini fungsinya nampak. Fungsi wali kelas, fungsi ketua kelas dalam memilih yang ikut lomba. Ya. Kalau udah memilih, Bu, pastilah sesuai dengan kemampuannya. Ya. Jawabannya itu namanya membimbing. Benar sekali membimbing. Koordinasi jawabannya. Betul, jawabannya A. Karena diminta adalah peran wali kelas. Aman ya. Jadi pahamin dulu, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Pelan-pelan aja. Soal yang sama seperti ini, hati-hati soalnya. Seorang guru mendapati siswa mencontek saat ulangan dari ringkasan materi pelajaran yang tertulis rapi dengan alasan semalam tidak dapat belajar karena merasa kurang enak badan. Dalam kondisi yang demikian, tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh guru adalah siswa menyontek saat ulangan dari ringkasan materi yang tertulis rapi. Berarti dia artinya mengopek kalau bahasa Medannya. Kalau ini mencontek dari catatannya ya. Dia mencontek dari catatannya. A. Intinya, Bu, kalau siswa mencontek, kasih sanksi. Kenapa? Biar tegas. Ya. Kasih sanksi. A. Sanksi ada, bagus. B. Sanksi ada, bagus. D. Nggak mungkin ya yang D ya. Yang cinta dulu, karena nggak ada sanksinya. E. Nggak mungkin. Ya, nggak mungkin ya, Pak Ibu ya. D. E. Nggak mungkin ya. C. Mengingatkan ke siswa tersebut agar belajarnya bukan. Ini enggak. Ini tidak ada sanksinya, ya, enggak ada. Jawabannya A sama B. Ya. Ingat, mencontek itu tidak boleh dilakukan dalam hal ujian. Tidak boleh dilakukan. Pantang hukumnya mencontek itu, ya. Dalam hal ujian. Maka sanksinya harus tegas. Apa ketegasannya? Ketegasannya adalah saya jawab B. Kenapa saya jawab B? Kok enggak apa? Kalau A nanti tidak ada timbul efek jerah. Ya, saya ulangin ya.
Kalau A nanti tidak ada timbul efek jera. Kenapa? Karena kawannya itu nanti protes lah di situ yang A itu. Pak, nilainya tinggi lah Pak. Dia kan udah mencontek Pak. Nah, dari catatan tadi. Yang lain nggak ada mencontek. Sedangkan dia mencontek. Tapi tetap dia ikut ujian. Hanya mengambil aja. Mengambil kertas contekannya. Hanya mengambil kertas contekan. Berarti dia tetap ikut ujian. Artinya di situ nanti kalau nilainya lebih tinggi, terjadilah sesuatu yang tidak mengenakan. Biar tegas di dalam kelas itu, biar bam, mencontek nggak boleh, maka langsung ambillah kertasnya, hentikan pekerjaannya. Kalau seperti itu, maka siswa yang lain pun takut efek jerahnya dapat. Kenapa efek jerahnya dapat? Dan siswa ini akan menyesal dapat efek jerahnya. Jadi di sini saya jawab, ketegasan yang paling penting. Saya jawab B. Kenapa bukan apa? Kalau A ini nanti nggak ada ketegasan. Ya, bahaya kalau yang A. Bahaya kalau yang A. Kalau pilih C, ya agar belajarnya A ini kalau pilih C, ya. Kalau pilih C itu nasihat. Dia mencontek, Bu, berarti Ibu mentoleransi kegiatan mencontek. Itu yang C. Ya. Apalagi yang A hanya mengambil kertasnya aja dan mengingat kembali kalau dia dapat mengikuti ujian susulan, tapi hanya mengingatkan, berarti tetaplah mentoleransi tindakan mencontek. D juga mentoleransi tindakan mencontek. Jawaban yang B, tidak ada toleransi untuk tindakan mencontek. Jadi efek jerahnya ada. Ya. Pak Amir, tanya Pak. Silakan Bu. Biasanya ya kalau ada siswa yang mencontek, biasanya saya langsung ambil kertasnya gitu, Pak. Saya jawab A tadi salah ternyata. Diambil. Kalau mengambil kertasnya, tapi tetap mengerjakan gitu, Pak. Iya, kebanyakan gitu ya, Bu. Iya. Itu artinya Ibu tetap toleransi terhadap tindakan menconteknya. Besok kawan-kawannya ulangi lagi. Kurang tegas ya, Pak. Iya. Besok kawan-kawannya ulangi lagi. Kenapa? Dia contek kok, cuma diambil kertasnya. Jadi akan ada tindakan yang ulangi lagi gitu, Pak ya. Tidak jerah. Jerahnya nggak ada. Ingat, mencontek itu tidak boleh. Ya, dalam ujian Bu ya nggak boleh Bu ya. Berarti kalau ada siswa yang mencontek, kita hentikan, Pak. Tidak boleh Hentikan meneruskan. ujiannya. Dia disuruh misalkan lap jendela. Dia disuruh misalkan ini nyapu halaman. Disuruh gitu aja. Tapi tetap kita efek jerahnya ada. Dia nyesal. Daripada ikut ujian terus. Ya. Tapi kalau di kampung nih biasanya orang tuanya yang protes, Pak. Datang besoknya ke sekolah, Pak. Iya, Bu. Makanya dipotong ini, Bu. Apa enggak terlalu berlebihan kalau yang B itu, Pak? Tidak lah, Bu. Ya, Jadi malaikat ya, Pak ya? Ya, tidak lah, Bu. Ya. Yang A, Bu. Yang A, ini bukan malaikat, Bu, namanya. Iblis. Emang iblis pula, manusia biasa. Manusia biasa, Bu. Ya. Yang D yang ini, Bu. Yang D ini yang iblis. Setan yang dia ini. Kenapa? Tidak memberi sanksi. Maka dia jadi setan besok. Ya kan? Kontek terus. Benar nggak, Bu? Iya, Pak. Apa enggak berlebihan kalau jawabnya B, Pak? Iya, Bentar Pak. dulu. Apa enggak berlebihan kalau jawabnya B, Pak? Bentar dulu ya. Udah saya bilang tadi, ya. Tadi saya bilang adalah pakailah teori malaikat. Ya, saya bilangin pakailah teori malaikat. Gak ada itu malaikat itu yang kalau misalnya toleransinya terlalu berlebih. Yang A itu namanya kita mentoleransi tindakan mencontek. Ya. Kenapa, Bu? Karena Ibu itu mengambil kertas contekannya saja. Tapi dia tetap ikut ujian. Tindakan mencontek, bacalah, Bu. Tindakan mencontek itu dilarang, Bu. Dilarang. Ya. Dilarang. Kalau dilarang, maka jawaban itu membutuhkan ketegasan. Berarti tidak ada kompromi lagi itu, Pak. Iya, cobalah kita. Dilarang. Dilarang nggak pakai helm dalam keadaan bermotor. Ya. Dilarang itu namanya ada sanksinya, tegasannya. Kalau ibu nggak pakai helm, ditilang. Ya, ini Ya, Pak. menganggap polisinya semuanya baik ya, Bu ya. Jangan nanti kemana-mana ya. Ini ditilang, maka tidak. Kalau udah dilarang itu namanya ada sanksi yang tegas, wajib, tidak ada toleransi. Maka jawabannya ini yang B. Oke.
Lanjut kita. Soal nomor 6 juga seperti ini. Dalam sebuah diskusi kelas, seorang siswa menyampaikan pendapatnya bahwa kesenian asing sebaiknya dilarang. Masalahnya ini. Kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Menanggapi pendapat siswa yang semacam itu, yang perlu disampaikan guru adalah, ingat, kesenian asing dilarang untuk ditayangkan di Indonesia. Mana kebijakan kita untuk menanggapi kalimat siswa ini? A. Kesenian asing perlu dihargai sebagai wujud penghargaan kita terhadap pemilik kesenian tersebut. Bagus. Kesenian asing tidak harus dilarang karena dapat memperkaya kesenian Indonesia. Bagus. Jawabannya bagus semua nih. Kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia. Bagus. Nilai seni adalah nilai yang universal, dapat menjadi seluruh manusia maupun ia berada. Bagus. E, sebagai satu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam kesenian. Oke, di antara jawaban ini semuanya bagus, Bapak Ibu. Ya. Semuanya bagus sekali. Dalam sebuah diskusi, kelas seorang siswa menyampaikan pendapatnya, kesenian asing sebaiknya dilarang untuk ditayangkan di Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Menanggapi tanggapan itu, maka yang perlu Ibu sampaikan adalah, ingat Bu, di sini adalah jawaban jawaban yang baik sekali ya. Jawaban yang baik sekali. Saya jawab E, kenapa? Karena ini jawaban yang paling baik ya. Sebagai satu bangsa, kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam berkesenian, ya. Jadi di situ menjawab persoalan di atas. Sebagai satu bangsa, kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam berkesenian. Antara ini jawabannya. Ini emang betul-betul hot loh Bu, soal seperti ini emang bagus lah soalnya. Antara ya. C. Iya Pak, bingung mau jawab yang mana. Antara B, ya. Antara A. Allah ini salah lah, yang D salah. Ya. Oke. Mau jawab yang mana? Kan jawabannya gitu. Mau jawab yang mana Pak? Jawabannya bingung. Semuanya bisa benar. Bisa itu kan Bu? Ya. Oke. Iya Pak. Oke. Iya, Pak. Oke, sudah. Ya. Garuk kepala emang iya. Jawaban B bisa. Ya. Pendapatnya bahwa kesenian asing dilarang tayangkan Indonesia karena tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Bagaimana pendapatnya? Pendapat guru adalah menyampaikan yang terbaik. Kesenian asing tidak dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya kesenian Indonesia. Kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia. Yang E, sebagai suatu bangsa kita perlu saling menghargai, termasuk saling menghargai dalam bentuk kesenian. Ya, saya jawab yang E, kenapa Bu? Karena itu sikap yang seharusnya, ya, sikap yang harusnya ya, diajarkan kepada siswa. Yang diajarkan kepada siswanya. Ya, kenapa? Karena sikap menghargai kesenian itu adalah saling menghargai. Jadi ini ketika kita saling menghargai, itulah sesuai dengan pribadi kita sebagai bangsa. Daripada yang D salah. Kalau yang B sama yang A, yang C, ya, sama yang A, itu mirip-mirip jawabannya. Kesenian asing tidak perlu dilarang karena bangsa Indonesia adalah bagian dari umat manusia. Kesenian asing tidak harus dilarang karena ada nilai yang dapat memperkaya. Antara inilah, antara B sama E. Ya, emang soalnya memang luar biasa. Berarti mengatasnamakan bangsa, bahwasanya bangsa itu tidak ada masalah kalau seperti itu ya Pak. Apa Bu? Mengatasnamakan bangsa, bahwasanya bangsa itu nggak masalah kalau kita itu memang harus disuruh menghargai gitu. Iya kan, menghargai kan, kesenian asing itu sama-sama saling menghargai lah. Ya kan? Sebagai suatu bangsa kita perlu ya saling menghargai. Ya, yang E ya Pak. Saling menghargai. Kita dengan kesenian bangsa lain, dengan bangsa kita, itu harus saling menghargai keseniannya.
Yang A Kenapa? kan juga menghargai, Pak. Tapi nggak ada suatu bangsanya, Bu. Yang E itu ada sebagai suatu bangsa. Saya jawab A tadi salah. Iya. Jawaban yang Jadi terbaik, B Bu. Betul. betul. A juga kita hargain. Tapi kan kita sebagai guru kan, Bu. Iya. Dengan bahasa yang baik, sebagai bangsa, tepatnya, kita Pak ya. perlu saling menghargai terhadap saling menghargai dalam kesenian. Ya. Ya, A-nya benar, tapi lebih tepatnya yang Oke. jawabannya itu benar. Iya, bangsa kita itu. Paham, Pak, Bu, ya? lanjut, Pak. Memang Lanjut. soalnya seperti ini, Bu, emang. Tapi kalau soal seperti ini, ada 3 soal nanti, 4 soal yang ribet atau namanya yang bisa dikatakan rumit lah untuk menjawabnya. Untuk yang Bingung. gampang. Ketika bukan semuanya sulit, Bu, ya. Tapi Mirip-mirip rata-rata jawabannya itu, Pak. Jadi kita rata-rata bingung. ya, rata-rata, Bu, ya, jawaban ini yang 3 aja sulit, yang sulit 3-4 soal, tapi yang lainnya mudah. Yang ini, ketika guru mendapatkan kesempatan tugas belajar, maka yang harus dilakukan dengan senang hati dan membawa manfaat. Senang hati dan membawa manfaat. Berkenaan dengan hal tersebut, yang mesti dipikirkan guru dengan kepentingan siswanya adalah A. Memanfaatkan tugas belajar sehingga tidak perlu datang lagi ke tempat kerja. Nah, kacau ya. Memberi contoh kepada siswa untuk tekun belajar dan belajar tanpa batas usia. Bagus. Memberikan imbas kemajuan sekolah dan teman sejawat dalam belajar. Bagus. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan layanan belajar siswa secara maksimal. Bagus. Tekun belajar dan setiap waktu karena memperoleh beasiswa dari negara. Salah ya. Akan membawa manfaat. Ingat, membawa manfaat. Tapi manfaatnya ini adalah untuk kepentingan siswa. D ya, Pak. D. Iya, bagus. Jawabannya D. Bagus, Bu. Jawabannya D, kenapa? Membawa manfaat untuk kepentingan siswa. Kepentingan siswa, maka jawabannya adalah yang D. Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Alhamdulillah. Saya. Ya, Pak. Jawabnya gimana? Kan soalnya membawa manfaat tuh. Manfaat bagi siapa? Bagi siswa. Ya, kalau bagi siswa jawabannya adalah mengembangkan ilmu pengetahuannya dan layanan belajar secara maksimal. Siswa secara maksimal. Kalau B, memberi contoh tekun belajar, ini bukan manfaat dari tugas belajarnya. Yang B bukan manfaat dari tugas belajarnya. Ya. Tugas belajar itu berarti dia memperoleh ilmu, bener kan, Bu? Ilmunya untuk siapa? Misalnya kita pergi ke suatu suatu kegiatan misalnya, ya, MGMP atau kegiatan misalnya apa gitu, sertifikasi misalnya kan, PPG itu kan nama tugas belajar. Imbasnya pasti untuk kemajuan sekolah, tapi yang diminta untuk kepentingan siswa. Maka jawabannya yang D. Bisa dipahami, Bu, ya? Bisa, Pak. Yang C untuk teman sejawat. Jawabannya yang D. Ya, Pak. Lanjut ya. Kita lanjutkan ke soalnya. Pelan-pelan aja biar paham. Nah, yang ini soalnya ya. Yang ini soalnya kadang-kadang seperti ini ya. Pengetahuan tentang awal. Awal apa? Tentang yang namanya soal. Daya pembeda, konsistensi hasil tes, reliabilitas yang tinggi, validitas yang tinggi. Validitas itu artinya kesesuaian soal dengan alat ukurnya. Saya ulangin Bapak Ibu ya. Kalau validitas itu artinya kesesuaian soal dengan instrumennya. Tulis, Pak. Tulis dulu ya. Saya tuliskan dulu. Kalau dia validitas itu soal sesuai dengan instrumen. Misalnya instrumennya sesuai lah ya. Misalnya gimana itu kualitasnya instrumennya? Misalnya soal sikap atau soal keterampilan, maka instrumennya harus keterampilan gitu loh, Bu. Bahasanya seperti itu ya, validitas ya. Kalau reliabilitas yang tinggi itu artinya soal ini bisa digunakan untuk berbagai jenis, misalnya kelas 5, kelas 5A, 5B, 5. Nah, itulah ya. Hasilnya mirip-mirip gitu namanya. Reliabilitas yang tinggi artinya soal ini dapat digunakan. Digunakan di mana? Di kelas-kelas berbeda. Digunakan di tempat berbeda. Dengan objeknya sama ya. Berbeda ya.
Ini kemampuan prediksi nggak usah lah. Kemampuan prediksi itu hanya ini aja. Konsistensi hasil tes, ya itu nggak usah lah. Yang diminta apa? Hasil tes yang dilakukan oleh guru harus menunjukkan keadaan siswa yang sebenarnya. Siapa yang tergolong pandai dan kurang pandai. Untuk itu, tes yang digunakan harus memiliki namanya daya pembeda. Apa daya pembeda? Pembeda soal loh, Bu. Misalnya nanti Ibu kasih soal C5. Ya. Analisis. Soalnya panjang lebar. Nomor 5 misalnya, C5. Nomor 6, C1. Ya. Berarti kan bisa analisis. Kalau yang menjawab C5 itu yang benar hanya 5 soal, namanya itu 5 nama itu yang muncul, maka benar, bisa dibedakan. Maka inilah siswa yang pandai. Inilah siswa yang kurang pandai. Itu namanya daya pembeda soal. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Nah ya, lanjut Bisa, kita. Pak. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ini hapus dulu nih. Oke. Seorang siswa ya, yaitu A, mengadu pada gurunya bahwa telah diperlakukan tidak senonoh oleh gurunya lainnya, yaitu si B. Tindakan yang diambil guru adalah, ingat, seperti ini adalah A melapor ke gurunya bahwasannya si B itu melakukan tindakan yang kurang baik terhadap si A. Tindakan yang diambil guru adalah A, memarahi si B atas dasar pengaduan yang disampaikan oleh si A. Ya, cuman mengadu berarti ini bisa beritanya hoak. Oke, Bu? Ya. Kalau memarahi si B langsung tanpa meminta penjelasan B, ini pasti salah. Hati-hati soal seperti ini, Bu ya. Jangan pakai kebiasaan kita di sekolah. Kalau ada yang ngadu, kita marahin langsung. Nggak bisa. Kita harus bijak. Sekali lagi kita harus bijak dalam menyikapi kasus ini. Memberi sanksi kepada B karena telah melanggar tata tertib. Belum tahu juga dia melanggar apa. Hanya si A yang mengadu. Buktinya mana? Ada kan? Ini belum tentu, belum bisa kita kasih sanksi. Membiarkan pengaduan nggak boleh juga. Ya, itu bahasanya salah. Membiarkan pengaduan itu bahasanya salah. Meminta kepada siswa untuk berdamai di depan siswa lain di kelas. Ya, masalahnya apa? Belum tahu juga. Ya. Yang E paling bagus, Bu. Mengambil suatu tindakan setelah mendengarkan keterangan kedua siswa. Jadi masalahnya dapat, solusinya tahu. Daripada yang D, meminta damai, tapi masalahnya nggak dapet. Sama aja, ngapain? Ya. Jawaban E. Kenapa E? Mengambil tindakannya adalah dengan mendengarkan kedua siswa itu. A ngadu, B menjelaskan. Sama-sama kita dengarkan. Ya. Kita cari dulu penyebabnya. Inilah yang dinamakan teori humanistik. Cari dulu penyebabnya apa dia mengadu. Minta keterangannya. Cari penyebabnya. Barulah boleh kasih tindakan solusi. Jawabannya E. Ya, jawabannya E. Paham apa Ibu ya? Paham ya? Kita lanjut. Paham. Dalam kehidupan perekonomian terdapat berbagai hambatan disebabkan oleh wabah penyakit yang mendunia. Guru ketika ditanya oleh siswa tentang hal tersebut, jawabannya adalah hambatan ekonomi. Maka carilah jawabannya. Hambatan itu ada solusinya. Kan gitu aja jawabannya. Memberikan data naik turunnya perekonomian beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara. Ini bagus. Meminta siswa berita ekonomi ngapain? C. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. E, Pak. Apa, Bu? E. E? Iya. C, Pak. D, Pak, D. Ya, C, bentar Pak. dulu. Bentar dulu. Ya. Ingat, kata kuncinya adalah ada hambatan ekonomi yang disebabkan oleh adanya. Ini jawabannya yang paling tepat kayaknya A. Saya ganti jawabannya. Kenapa yang tepat A? Karena bahasa C, Pak. Ya C. Coba C nanti saya ganti. Kenapa saya ganti? Tengoklah.
Ini saya nggak baca pula nih. Ya. Mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. Ini bukan peran siswa ya. D. Menggunakan data pemerintah sebagai instrumen untuk menjelaskan naik turunnya ekonomi sebagai periodik. E. Menjelaskan perkembangan ekonomi Indonesia yang lebih baik dibanding negara lain karena rakyat dapat bantuan langsung. Ya. Diminta apa, Bu? Dalam kehidupan di bidang ekonomi, ini mesti 2 kali pertemuan yang ini nih, biar paham lah. Ya. Dalam kehidupan di bidang ekonomi, perhatikan, terdapat berbagai hambatan yang disebabkan oleh wabah penyakit dunia. Guru ketika ditanya oleh itu, guru ditanya oleh itu adalah, kalau yang C, ini saya ganti dulu Bu yang C ini. Kenapa saya yang salah yang C ini? Karena ini bukan tugas siswa, saya nggak pakai siswanya tadi. Ini soal baru Bu ya, 24-25 Juni kemarin. Ya, kenapa? Ini mengarahkan siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi di masa sulit, sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. Itu bukan tugas siswa. Nah, ini jebak dia ya, jebak. Menjebaknya apa? Masa siswanya yang mencari apa namanya solusi? Ya. Bukan Bu ya. Kurang tepat kalau yang ini. Ya. Yang A itu paling baik. Kenapa? Kasih data dulu beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara dalam menghadapi hambatan ini. Yang A lah lebih tepat ketimbang yang C. Kenapa? Saya ganti nih ya. Yang ini ya, saya ganti. Kenapa seperti itu? Karena yang C nggak saya baca. Rupanya di situ siswanya membantu masyarakat keluar dari masalah. Itu bukan tugas siswa. Tugas siswa itu belajar ya di dalam sekolah. Kalau membantu perekonomian masyarakat, mana dari soalnya? Itu bukan tugas siswa, Pak Ibu ya. Hilang, Pak. Nah, bentar, mana soalnya? Bentar dulu, mana sinyalnya? Iya, Pak, sabar, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ulah soalnya. Ya, garis doang tuh. Ngambek ini soalnya ini, Pak. Banyak yang salah. Bentar dulu, tadi saya ganti dulu. Bukan ini. Iya, mana lah soal tadi. Nah, ini dia. Aduh. Nomor 10, Pak. Bu? Nomor 10, Pak. Ya. Bentar dulu, Bu. Mana ini, Bu? Mana sih soalnya? Lah, mana sih soalnya? Orang. Aduh. Kopi dulu, Pak. Bapak sih ganti-ganti jadi ngambek. Tidur, Pak Amir suruh tidur. Oke, bentar dulu ya. Mudah-mudahan Buka aja di grup 9. Ya, bentar Bu ya. Macet pula Bu. Macet, Bah, macet. Ya, sabar, istirahat dulu bentar, sabar ya. Ya, sabar, Pak. Sabar dulu. Pelan-pelan, Pak Amir. Nah, ada itu sudah. Belum, bukan Bu, bukan. Itu yang lain. Ya. Aduh, mana lah soal tadi lah. Minum kelapa, guys. Minum kelapa, guys, katanya. Ya, tadi mana soal ini apa tadi soalnya? Nih, guys. Nih, minum kelapa nih. Duh, tadi lapar soalnya tadi lupa mau saya. Nah, ini dia. Main latihan. Ya, bermain mecahkan masalah. Oke, bentar ya. Ya. Baca, Dek. Lain nomor Bu, nomor 10 Bu ya. Pelan-pelan aja, belajar pelan aja biar nomor 10. Nomor 10, Pak. Saya ganti ini. Saya ganti dulu ini, jawabannya adalah yang A lebih tepatnya. Kenapa yang A? Karena ini di apa namanya? Bukan peran bukan peran siswa untuk yang namanya ini, kita ganti dulu. Jawabannya ini bukan yang C, yang C. Jawabannya ini yang A, lebih tepatnya yang A. Kenapa yang A? Siswa itu perannya bukan membantu masyarakat. Itu peran pemerintah keluar dari masalah, bukan peran ini siswa. Karena kita sebagai guru menjelaskannya adalah menjelaskan yang baik adalah dengan apa? Dengan yang caranya yaitu caranya adalah ini tadi daya pembeda. Ini tadi adalah ini tadi Oke. Yang ini Bu, jawaban lebih tepat itu adalah yang A ya. Kenapa yang A? Karena ini kita sebagai guru itu menjelaskan.
menjelaskan tentang apa yang tanya siswa. Yang A lebih bagus ketimbang yang C. Yang A memberikan data naik turunnya ekonomi beserta peluang yang mungkin dilakukan oleh warga negara terhadap wabah penyakit dunia dan hambatan ekonominya. Jadi yang A lebih tepat sebagai guru daripada yang C. Kenapa yang C? Karena ini siswa untuk fokus mencermati peluang ekonomi sehingga membantu masyarakat keluar dari masalah. Itu bukan tugas siswa, tapi tugas pemerintah, ya. Ya, mohon maaf Bu, mohon maaf ya, saya ganti A ya jawabannya. Oke, nomor 11 ya. Alam mampu memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berkenaan dengan itu, pesan yang perlu disampaikan oleh guru adalah A. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Bagus ya. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai keinginan. Salah ya. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kekuatan wilayah. Kacau ya. Kacau ini. Ya. Kalau daerah Padang nggak ngirimkan beras ke daerah Jambi, Jambi kelaparan lah. Ya. Meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Bagus. Menjamin kesediaan sumber daya alam yang untuk kehidupan. Bagus. Tapi lihat juga apa soalnya. Alam memenuhi kebutuhan manusia, namun alam tidak mampu memenuhi keserakahan manusia. Berarti yang dibahas adalah keserakahan di situ. Keserakahan di situ, ya jawabannya antara yang A dengan yang D. Ya, kalau yang E salah. Memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan atau meminimalkan penggunaan sumber daya alam yang tersedia. Kalau yang D kan alam itu mampu memenuhi kebutuhan manusia. Kalau diminimalkan maka jadi sulit juga. Ya. Sulit juga kalau yang A lebih baik. Menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhan. Jawabannya itu A. Ya, jawaban terbaik A, tapi kenyataannya jangan pikirkan. Kenyataannya ya tadi itu, ya, nggak mungkin pasti serakah manusia. Namanya bumi. Bumi ini tempat keserakahan manusia. Ya. Oke. Lanjut kita ke soal berikutnya. Salah satu model kontekstual pembelajaran. Ingat, kontekstual adalah bendanya konkret. Oke. Adalah oleh guru di sekolah memanfaatkan sumber daya alam air sebagai salah satu keunggulan bangsa Indonesia. Maka pembelajaran kontekstual itu adalah bendanya konkret. Apa Ibu ya? Bendanya nyata. Cari saja di soal ini jawaban yang nyata. Membuat peta konsep, benda yang nggak nyata. Mempelajari ekosistem, nyata. Jawabannya dia. Kenapa? Sesuai dengan sumber daya alam air. Jawabannya dia. Lanjut kita ke soal berikutnya. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Aspek karakteristik apa yang diperhatikan guru? D, Pak. Motivasi. Motivasi. Paham, Pak. Anda memiliki siswa yang sedang sakit, sehingga harus menjalani rawat inap selama 20 hari. Hal itu membuat siswa itu harus kembali ke sekolah. Setelah sembuh, dia kembali ke sekolah. Sebagai wali kelas, apa yang Anda lakukan? Dia 3 minggu nggak masuk sekolah. Ya. Kita menyarankan ikut les privat itu nggak tugas guru, kan diminta tugas guru sebagai wali kelas. Ya. Memberi materi pelajaran dan tugas tambahan untuk menjalankan. Iya, jawabannya A. Benar sekali. Ya, bisa dipahami Bu ya? Jawabannya A. Bisa dipahami ya jawabannya A. Jawabannya D. Nomor 15, Anda mendapatkan tugas mengajar kelas yang siswanya senang membuat kegaduhan. Ingat, siswanya itu senang membuat kegaduhan. Saat Anda mengajar, siswa ramai sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan Anda. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? Meminta guru lain. Nggak mungkin Bu ya, nggak boleh ya. Karena Ibu sebagai guru. Mengajar dengan meminta pendamping guru, nggak boleh juga. Ya. Masa minta pindah tugas, nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Tinggal yang D, tinggal yang E. Berarti ini kemampuan mengolah kelas.
Mana kemampuan mengolah kelas? Iya, jawabannya. Ya, Kenapa bukan yang D? Karena kelas itu beda ya. Kalau sama diperlakukan dengan kelas lainnya, maka kelas gaduh tadi sama juga lah hasilnya, ya, tetap gaduh. Maka menggali model belajar yang disukai siswa yang gaduh tadi. Paham, Bu? Kotornya. Paham, Pak. Jawabannya ya. Kita pelan-pelan aja ya, pelan-pelan dulu biar paham. Yang nomor 16. Kepala sekolah memberi tugas Anda mencari juri lomba cerdas cermat menggantikan posisi guru lain yang tiba-tiba sakit. Ingat, Ibu gantikan guru yang tiba-tiba sakit. Tentu Anda belum memiliki persiapan yang matang untuk melaksanakan tugas tersebut. Mendapat limpahan tersebut, yang Anda lakukan adalah Ibu ditugasi kepala sekolah. Siapa? Pasti gitu kan? Siapa? Konsultasi di sekolah kepada bagian siswaan dalam penjurian lomba di sekolah. Bagus. Mencari berbagai alasan. Nah, nggak usah lah ya. Mencari guru pengganti. Nggak usah lah ya. Mencari informasi lengkap. Bagus. Cara jujur tidak sanggup. Salah. Jawabannya antara A dan D. Yang paling bagus adalah cari dulu. Mandiri dulu ya. Mencari dulu informasinya. Kalau tahu informasinya, kita juga bisa menilainya. Oke, jawabannya adalah yang D. Paham, Bu? Paham. Kita pelan-pelan aja. Kita ini Bu ya, biar nanti kita ke modul ya, sabar dulu. Ada salah satu siswa Anda yang berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung. Ingat, siswa Anda ada yang usil saat pembelajaran berlangsung. Sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru, yang Anda lakukan adalah dia belajar di kelas Ibu. Siswa ini usil di kelas Ibu. Ingat ya, siswa ini usil di kelas Ibu. Apa yang Ibu lakukan ketika ada siswa lain yang terganggu? A. Menyerahkan ke BK. Ya nggak boleh lah. Ini masalah sepele hanya usil. Masalah sepele itu nggak usah serang semua ke BK. Kasihanlah guru BK-nya. Ya. Memperingatkan siswa tersebut untuk fokus. Ya ini betul, bagus. Kalau melapor ke orang tuanya, nggak usah lah. Ngapain kali? B ya. Memberi hukum nggak usah lah. Jawabannya itu B. B itu adalah kebijakan yang baik. Paham? Paham, Pak. Sama soal seperti ini tadi ya. Kita ulang lagi soal 18 ini. Ini soal yang UP 2425 Juni mirip juga seperti ini. Ayah dari satu siswa adalah berbulan-bulan tidak bekerja karena sakit. Beda dengan tadi ya, studi tour. Yang ini adalah kesulitan membayar uang sekolah. Dia kesulitan. Kalau kesulitan berarti mampu bayar, bener nggak? Iya, Pak. Logikanya. Dia mau bayar, tapi saat ini kesulitan. Paham ya? Paham, Pak. Dia mau bayar. Berarti bagaimana guru sifatnya karena dia ini masih belum bisa membayar gara-gara ayahnya sakit, tapi dia mau membayar. Kesulitannya adalah ayah sakit, belum punya uang. Apa yang Anda lakukan? Yaitu A, dispensasi lah. Sampai ayahnya sembuh. Dan ayahnya bisa kembali bekerja, dapatlah duit. Ya, biasa kalau yang A ini, jawaban yang paling baik. Kenapa? Siswanya ada solusi, sekolahnya pasti dibayar, oke? Iya, Pak. Nah, jawaban yang A. Ya, jawaban yang A. Bagus. Manis. Statistik benar. Sebagai kepala sekolah, pada hari libur, ke sekolah pun terkadang harus tetap datang. Karena memantau ke sekolah sewaktu-waktu ada pemeriksaan. Memantau kondisi sekolah secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab. Tidak dapat sepenuhnya dipercayakan. Nah, ini gak usah ya, salah ya. Yang salah dulu, salahkan dulu. Tidak percaya, ngapain dia ke sekolah kepala sekolah? Kalau enggak yang B, yang A salah pasti. Kalau enggak yang B, yang E. Memantau kondisi sekolah secara langsung sebagai bentuk tanggung jawab. Atau untuk menunjukkan sebagai wujud tanggung jawab sebagai seorang pimpinan. Kepala sekolah adalah pimpinan, iya kan? B, Pak. Kok B? Kok saya lebih tepatnya E lah. Pak. Karena kalau sama-sama Bu ya, sama-sama tanggung jawab. Tapi mirip itu Pak, bingung Pak. Ya, tapi jawaban yang paling tepat adalah yang E, karena kepala sekolah itu adalah pimpinan. Itu jawabannya yang paling tepat. Udah saya bilang tadi. Mencari jawaban yang tepat itu adalah membandingkan dengan apa yang diminta. Ini kan kepala sekolah. Maka kepala sekolah itu adalah pimpinan. Jawabannya Kalau guru juga tanggung jawab. Iya, betul tanggung jawab. Tapi kan kepala sekolah ini pimpinan. Paham, Bu?
Paham. Nomor 20. Nanti kita bahas lagi ya kemudian ya, sabar. Ada seorang siswa biasanya taat, ingat, biasanya taat mengikuti upacara bendera dan taat tata tertib sekolah. Tidak pernah melakukan pelanggaran. Tetapi suatu saat siswa tersebut lambat dan tidak mengikuti upacara, terlambat dia. Dia nggak mengikuti upacara. Sudah terlambat, tidak mengikuti upacara karena kesiangan. Tindakan yang perlu dilakukan adalah membiarkan siswa, salah ya. Kalau kata membiarkan, pasti salah. Menegur siswa, bagus, negur siswa. Membiarkan siswa, salah ya. Kalau membiarkan siswa, pasti salah. Bentar ya, Bu ya. Kalau membiarkan siswa, pasti salah ya. Memberi peringatan kepada siswa, bagus. Memberi sanksi, bagus. Jawabannya BDE. Ingat, ini aturan sekolah. Ingat, memahami tata tertib sekolah. Artinya Ketika dilanggar, pasti ada sanksi. Iya, jawabannya E. Oke, Bu, paham? Jawabannya E. Paham, Pak. Ya, jawabannya E. Kita lanjut ya ke modul sedikit lagi nih, modul lah. Kita bahas ke modul. Ini ke bawahnya biar lah ya, yang lainnya biar. Kita ke modul dulu. Ke modul pembelajaran. Mana modul? Nah, ini. Nah. Kita bahas dulu, Bu. Biar selesai soal ini, biar enak besok masuk ke ini. Saya mood dulu. Oke. Kita bahas dulu soal ini ya. Ini 20 soal aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Soal aja lagi. Oke. Ini tentang yang namanya sama Ibu ya, tentang kemampuan guru memecahkan masalah. Oke. Ketika guru mendapatkan kesempatan belajar, tadi udah nih ya, membawa manfaat adalah pengembangan ilmu secara maksimal ya, siswa. Udah tadi ya, udah. Udah tadi, Pak. Nih, ada seorang siswa yang kurang memperhatikan, namun prestasi yang didapat tidak kalah dibandingkan dengan siswa lainnya. Hal tersebut disampaikan kepada siswa yang mana? Yang mana sebaiknya kita sampaikan kepada siswa yang berprestasi tadi, dia tidak memperhatikan pelajaran kita. A. Tindakan yang gaduh dalam kelas akan dapat mengganggu. Ini nggak usah lah ya. Ini kurang baik ya, masih kurang baik ya. Kita sampaikan nasihat yang baik ya kepada siswa yang apa? Yang mengganggu ya, atau yang tidak memperhatikan walaupun dia berprestasi. B. Prestasi akan lebih baik jika mau sungguh-sungguh. Sangat baik, Bu ya. Bisa dipahami, Bu? Pak. Nah, ya. Bisa. Gampang ya. Bisa, Pak. Oke. Ketika banyak siswa melakukan pelanggaran tata tertib tentang penggunaan ya, seragam sekolah, tindakan yang dapat dilakukan guru adalah, ya ingat, ini kita jawab dulu ya, ini kurang tepat juga ini kayaknya. Ingat Bu, kalau melanggar tata tertib itu apa Bu? Mendapat sanksi, Pak. Ingat ya, kalau melanggar tata tertib harus mendapatkan sanksi. Sanksi ya. Kenapa? Itu wajib Bu ya. Kenapa? Biar aturan itu diberlakukan. Paham Bu ya? Paham. Paham, Jadi Pak. kalau melanggar tata tertib, ya, kalau melanggar tata tertib, biar enak itu sanksinya itu lah kasih. Kenapa? Biar tata tertibnya aman. Oke Bu? Ya. Oke, Pak. Jawabannya D. Ya, sesuai dengan soal yang tadi. Paham ya? Jawabannya D. Oke. Jawabannya D. Yang satu lagi soalnya ini UP semua ya. Ada salah satu siswa Anda berbuat usil. Yang tadi udah Ibu ya. Ini belum nih, belum. Sama-sama buat usil nih. Ada salah satu siswa Anda berbuat usil pada saat pembelajaran berlangsung. Sehingga siswa lain merasa terganggu. Sebagai guru, apa yang Anda dapat lakukan? Usil ya, usil. Membahas kondisi kelas yang terganggu dan bersama-sama mencari jalan keluarnya. Ini paling baik ini. Kalau memberi hukuman, tak usah lah ya. Cuman usil kok. Ya. Usil itu biasa aja. Ya. Menyerahkan pembinaan kepada BK. Salah. Meminta siswa usil keluar. Salah. Melaporkannya ke orang tua. Salah. Jawabannya antara B dan A. Kalau kita hanya usil aja, usil itu ya biasa ya dalam kelas. Cuman kita ini hanya menasihatin bagus. Membahas kondisi kelas terganggu dan bersama mencari jalan keluarnya juga bagus.
Maka yang paling tepat adalah yang A. Kalau yang B, dia cuman usil. Usil itu tidaklah melanggar tata tertib ya. Cuman usil aja biasa usil-usil itu Bu ya. Jawabannya A. Kita kasihlah kayak tadi nasihatinnya atau mencari jalan keluarnya. Kita sepakati dulu. Sepakatinya gimana? Kalau ada yang usil apa hukumannya? Ayo kan gitu dulu ya. Jangan langsung memberikan hukuman. Oke, jawabannya itu yang A. Oke Bu ya, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Yang mana Pak? Yang Bu? Yang mana Bu? Yang B Bu? Yang Google Form tadi kita ganti nih ya, yang ini ya, ganti ya Bu ya. Jawabannya ganti ya. Jawaban ini yang D Bapak Ibu ya. Melanggar tata tertib, jawabannya D. Ganti Bapak Ibu ya di Google Form. Ya mohon maaf ya, diganti aja. Ya, oke. Oke Bu ya, sudah jam 3 ya. Nanti lagi lah kita pertemuannya harus diadakan lagi. Kenapa untuk yang ini? Karena ini harus benar-benar disiapkan juga. Kenapa ini kompetensinya harus kita kerjakan bersama-sama lagi. Ada pertemuan kedua tentang ini. Biar nanti makin paham. Oke Bapak Ibu ya. Nanti saya ganti tuh yang ini Pak, dia. karena soal yang gini sering bingung Pak. Iya, makanya harus karena 20 soal Pak ya. Nanti kita jelaskan lagi ya pertemuan besok. Ya, oke ya. Kalau ini kita akhiri Bu ya. Suara saya udah habis juga. Ya nanti saya ganti nih Bu ya. Yang ini jawaban saya ganti di Gipom. Oke, lebih dan Pak kurang. mau tanya kalau besok jam berapa ya? Nah, besok tetap Bu, tetap. 3. Oke. Besok hari Minggu ada ya Pak, jam Ada, 3 ya. Oh Ada, ya. Bu. Oke. Terima kasih Pak Amir. Oke, Bu.